Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadwalnya pengajian ilmu tajwid. Akan tetapi saya akan menyampaikan materi tidak urut sebagaimana urutan penyampaian ilmu tajwid yang saya sampaikan kemarin ya. Saya ingin menyampaikan judul khusus ya, yang mana ini mendesak untuk segera saya sampaikan. Tema khusus ini adalah pemahaman yang benar tentang dua sifat di antara sifat-sifat huruf yang setiap huruf memiliki sifat di antara 5 sampai 6 sifat. Ini ada dua sifat yang saya rasakan pemahaman dan prakteknya belum tepat ya. Apa itu? Yaitu pemahaman dan praktek sifat hamz, pemahaman dan praktek sifat rikhwah, pemahaman dan praktek sifat tawassut. Ada pemahaman yang kurang pas tentang definisi tiga sifat itu. Di dalam buku-buku tajwid yang berbahasa Indonesia, hamz itu menurut istilah ilmu tajwid adalah lepasnya angin atau udara atau nafas. Di sini menggunakan kata-kata lepasnya ya. Sedangkan di ilmu tajwid yang berbahasa Arab yang dari sumber-sumber Arab itu adalah mengalirnya angin, nafas atau udara. Nah, mengalir dengan lepas itu berbeda. Umpamanya sin pada bismillah ya, dan shin pada asyaiton ya. Kalau hanya lepas ya bisa cuman bismillah, bismillah. Tapi kalau mengalir ya bismillah ya. A'udzubillahi minasyaiton. Kalau tidak dialirkan hanya dilepaskan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dialirkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minasyaitonirrajim, seperti itu ya. Mengalirnya ini panjangnya ya ini berdasarkan sanad lah, berdasarkan kita mendapatkan bimbingan dari guru pasnya seberapa, dan juga berdasarkan pada kecepatan bacaan semakin pelan maka mengalirnya semakin panjang ya. Baik, sekarang mau saya jelaskan tiga sifat itu ya. Jadi yang benar hamz itu mengalir. Lawan daripada hamz adalah jahar. Jadi jahar mengeluarkan huruf tanpa mengalirkan nafas. Walaupun setiap huruf itu mesti membutuhkan nafas untuk mengeluarkan huruf itu. Akan tetapi yang jahar itu nafas itu hanya sekedar mengantar huruf itu keluar tanpa mengalirkan nafas itu. Sampai umpamanya huruf qa ya bisa keluar. Qa itu kan ada dorongan nafas tapi tidak dilanjutkan, anginnya mengalir. Selanjutnya sifat rikhwah. Rikhwah itu mengalirnya suara. Lawannya adalah syiddah. Syiddah itu menahan suara. Jadi baik hamz maupun rikhwah itu dalam tajwid yang
dari Arab yang berbahasa Arab itu yang hamas itu jaroyanun nafasi. Jaroyan itu artinya mengalir. Sedangkan rikhwah itu jaroyanus sauti. Mungkin jaroyan, mungkin jiryan ya sama saja ya. Sedangkan nafas dan suara itu bukan mengalir sendiri-sendiri, bersama-sama. Ketika orang mengucapkan umpamanya hak disukun pada itu ya suara ya angin. Jadi suara yang disertai dengan ngobos. Ya. Anehnya peserta pengajian tajwid itu kalau ditanya itu apa yang mengalir, mereka menjawabnya serentak angin gitu. Kok bisa? Jadi ya suara nomor satu, yang kedua adalah angin tapi keluar bersama-sama. Kemudian yang mengalirkan suara ini ada yang mengalirkan sedikit saja atau dengan kata lain sedang di antara menahan dan mengalir. Ini namanya sifat tawassut ya, atau sifat baini antara ya. Ini sudah dipelajari dan sudah mungkin dihafal ya, tapi prakteknya saja dan pemahaman yang benar saja yang perlu disampaikan ya. Kalau rikhwah atau rokhawah sama saja itu digambarkan umpamanya hak itu disukun panjangnya segini umpamanya ya. Nah, tawassut itu mengalir separuhnya. Hurufnya tawassut itu lin umar lam nun ain mim ra. Lam disukun berbunyi al, bukan al ya. Nun disukun berbunyi an begini saja. Ain a, mim am, ya, ra aur. Nah, di sini banyak sekali penyimpangan atau kecurangan ya di dalam membaca huruf-huruf yang bersifat itu tadi. Padahal tajwid itu tidak takalluf, tidak melebih-lebihkan atau terkesan memaksa-maksa, tidak pula ta'assuf. Ta'assuf itu curang atau mengurangi. Umpamanya seharusnya bismillah, kita baca bismillah, itu kok ta'assuf ya. Umpamanya panjangnya ayyuha, kita panjangkan ya ayyuha, itu ta'assuf ya. Ya. Agar supaya kita ini tidak terjerumus pada takalluf, tidak pula ta'assuf, mari kita pahami yang benar dan kita praktikkan yang benar ya. Saya bisa memberikan peta wilayahnya huruf-huruf yang mengalir suara dan angin bersama-sama, yang mengalir suara saja, yang mengalir angin saja, gitu ya. Ya, dalam huruf hijaiyah yang mengalir dua-duanya, suara dan angin, adalah pertama sa, si, su, bas. Jadi sa, bukan sa tapi sa. Nah, itu ya angin ya suara. Bas. Namun biasanya kalau sukun itu lebih nampak, lebih bisa dirasakan ya. Ha, hi, hu, bah. Jangan ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Kha, sin, shin, sad, fa, ha, itu semuanya harus dialirkan suara dan angin bersama-sama. Jadi bacaan ya tentunya akan menjadi semakin tartil ya.
tartil itu bisa sempurna apabila pembaca niat membaca tartil. Ya. Yang kedua, mat-matnya dan dengung-dengungnya disempurnakan. Kemudian yang ketiga adalah tempo-tempo antara waqaf dan ibtidah itu ya, tidak nyelak gitu ya, disesuaikan dengan tingkatan cepat dan pelannya bacaan. Ya, umpamanya qari membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam saja agak lama ya, baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca tartil ya temponya lebih cepat lagi ya. Tambah lagi bacaan tartil akan menjadi sempurna apabila yang mengalir itu dialirkan. Ya. Kemudian huruf-huruf yang mengalir suara saja tanpa mengalirkan angin, yaitu huruf zal, huruf za, huruf dha, huruf ghain, huruf ya, huruf waw. Jadi ya mengalir itu ai, di samping ditambah lagi sifat len itu ya, lin ya. Tapi tidak disertai angin. Lah ghain itu ya, ghain itu ya mengalir. Berarti kalau kita membaca ghairil maudhu itu yang betul itu maudhu, bukan maudhu. Maudhu. Ma'auna, ma'auna, auna. Termasuk yang aneh, tapi sebenarnya tidak aneh. Dhot itu loh mengalir suaranya, tapi anginnya tidak. Tidak betul kalau kita mengucapkan waladdol, ya mestinya waladdol. Seperti ini ada kerjasama antara sifat mengalirnya suara dengan memanjangnya, molornya makhraj. Jadi istitolah dan ikhwah. Istitolah itu makhrajnya yang molor, sedangkan ikhwah itu memanjangkannya aliran ketika dia itu baik mati maupun sukun. Jadi fil ardi ya harus fil ardi, bukan fil ardi gitu aja ya. Kalau kita sukun pada ard ya mestinya ya ard itu ya mengalir ya. Nah, kemudian mengalir angin saja yaitu kaf dan ta. Ya, seperti at, suara tertahan, angin dialirkan. Kaf suara ditahan, dialirkan anginnya, yaitu. Coba sekarang saya beri contoh praktek. Pertama, mengalir suara dan angin bersama-sama. Saya ambilkan 2 huruf saja ya. Ha, hi, hau, bah. Perhatikan ketika ha loh mengalir ya, bukan ha, hi, tapi ha, hi, hau, bah. Sin, sa, si, su, bas. Hidup mengalir, mati mengalir. Sedangkan yang tawassul, saya ambil contoh 2 huruf. Pertama lam, la, jadi bukan la tapi la, li, lu, bal, ya. Bukan bal, bukan bat ya. Ai, au, ba'. Ba' bukan ba' ya, bukan ba' ya. Ba' itu setengah mengalir, setengah menahan. Untuk hamas ka. Jadi mengeluarkan hamas itu dari makhrajnya huruf itu. Makhrajnya kaf itu ya seperti itu. Ka terus alirkan jadi ka, jadi ka, bukan ka. Tidak, ya tapi ka. Nanti sukun ak, bukan aksh, tidak.
ak. Kemudian ta ti tu bat, bukan bats, karena bats itu nanti terkesan makhrajnya ta itu pojok lidah dengan pojok gigi. Ini makhrajnya pojok lidah dengan tempat menancapnya gigi atas, jadi bat. Nah sekarang saya mau putarkan kaset Syekh Abdul Basit untuk sebagai contoh bacaan dengan aliran-aliran suara dan hams, ya. Sebagai contoh, ya. Karena Abdul Basit ini sama saja dengan Syekh Mahmud Al-Husari yang menjadi qori lama yang paling terkenal, bahkan disebut sebagai guru daripada guru-guru Al-Quran di Mesir. Jadi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita membaca ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah, ya tentunya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya, begitu ya. Sekarang di surat Al-Fatihah, ya, coba kita perhatikan mana yang harus mengalir, mana yang tidak. A'udzu, zalnya a'udzu, zu lo mengalir, ya. Billahi mengalir, minasyaiton mengalir baik suara maupun angin. Hak tadi ya suara dan angin, kalau zal itu hanya suara saja. Minasyaitonir, nir itu ra mengalir setengah, ya, tawassut. Rajim, ketika jim itu harus ada mengalir sedikit, jangan rajim, tidak, ya. Jim. Bismillahi, sinnya mengalir suara dan angin. Bismil, lam itu hanya mengalir setengah saja suaranya. Hi mengalir angin dan suara. Rah, ya, kalau rohnya mengalir setengah, kemudian haknya mengalir suara dan angin. Rahim, ya, haknya mengalir suara dan angin. Him, him itu mengalir separuh, ya. Begitu seterusnya, saya kira sudah difahami. Tinggal ghairi, ya. Ini tolong jangan lupa bahwa ghain itu termasuk huruf rikhwah, yakni suara mengalir. Jadi ghairi, bukan ghairi tapi ghairi. Kemudian maudhu juga mengalir, ya. Dotnya juga maudhubi, ada aliran suara. Walau tidak boleh ada suara hampa. Walau tapi walau, ya. Yang terakhir perlu diperhatikan yaitu karena tidak mengalirkan yang mengalir, maka bacaan menjadi salah atau menjadi kacau. Seperti umpamanya waqalu qulubuna guluf, qulubuna guluf. Kok bisa guluf gitu, ya? Nah, ini gara-gara alnya, lamnya tidak dialirkan sama sekali, padahal lam itu ada mengalir separuh. Waqalu qulubuna gulf, hul lepaskan dulu, alirkan dulu, baru fa disukun, ya. Lahul mulk, lahul mulk mestinya lahul mulk,
mulk, ya. Khuld juga harus khuld dialirkan lamnya baru disukun dalnya. Nah untuk wakaf-wakaf ini sebetulnya ya kalau betul-betul dipelajari ya agak sulit ya. Seperti mim ba' ain itu harus mengalir separuh. Jangan mimpak gitu aja. Ta' ya, lafadznya mengalir utuh ya. Mestinya ta'am. Tapi ya agak samar lah untuk yang aliran dotnya itu. Tapi bagi yang ahli itu ya bisa dam. Minimal orang melihat pembaca itu kelihatan mengalirkan. Ya. Termasuk fa illam yusibha wabilun fatal. Nah itu ada orang mengatakan bahwa fatal itu harus dipanjangkan fatal. Nah ini menurut pandangan saya tidak. Karena tasdid pada lam itu tidak ada panjang. Katanya kalau seandainya tasdid itu dipanjangkan maka seluruh tasdid harus memanjang. Umpamanya tasdid pada Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu. Jadi tasdid itu hanya menekan saja, tidak memanjang. Akan tetapi kalau seperti fatal itu ada memanjang sedikit. Karena apa? Bukan karena tasdid. Tasdidnya hanya menekan itu saja. Yang memanjang itu karena lam itu punya sifat tawassut. Jadi mengalir sedikit sebagai penyempurnaan sifat tawassut ya. Seperti wa ma kana lin nabiyyin ay yahul. Demikian pula waqaf pada minal mas ya. Jadi sin itu ditekan, mas kemudian ada as mengalir itu bukan karena tasdid tapi karena aliran sifat rikhwah pada sin. Rikhwah atau rokhawah. Ya. Demikian penjelasan saya. Tolong ini dipahami betul, jangan sampai tidak paham kemudian malah mengatakan saya menyesatkan. Tidak ya. Tadi sudah ada bukti bagaimana bacaan qori-qori Mesir ya tentang mempraktikkan tawassut. Adapun bacaan mim di akhir ayat seperti Rahim, Alamin itu saya juga punya contoh-contoh ya sebetulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ya. Cuman mungkin kita sendiri kurang betul-betul memperhatikan dengan contoh-contoh bacaan karena kebanyakan yang diperhatikan hanya lagu saja ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.